Jadi singkatnya begini, pada tahun 1937 sampai 1945 itu terjadi perang Pasifik antara Amerika Serikat melawan wilayah-wilayah yang ada di Samudra Pasifik dan Asia, termasuk Jepang. Pada tahun 1943, Jepang mulai merasa semakin terdesak. Kekuatan Angkatan Laut Jepang semakin didesak oleh Amerika Serikat. Maka Jepang mulai mencari jalan untuk mencari kekuatan, termasuk dari negara-negara jajahannya. Lalu bagaimana ceritanya sampai muncul istilah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945? Disimak terus ya videonya. Number 1. Saat itu Jepang yang berada di Indonesia memberikan sebuah kebaikan kepada Indonesia, yaitu berupa janji kemerdekaan dan juga izin memperbolehkan rakyat Indonesia untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan mereka. Juga diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera mereka. Apa sebabnya Jepang melakukan hal seperti itu? Itu adalah taktik. Itu adalah taktik Jepang untuk mencari simpati dari rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia mendukung keberadaan Jepang dan secara otomatis akan mendukung militer Jepang. Dan Jepang memiliki kekuatan untuk menghadapi sekutu. It's very smart. Oleh karena janji itulah, maka Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI itu tugasnya untuk mempersiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, juga menyelidiki rencana-rencana penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, membahas dasar negara, juga membentuk panitia kecil yang tugasnya untuk menampung saran dasar negara. Terdiri dari 67 orang, 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari Jepang. Ketuanya adalah Dr. Rajiman Bedyo Diningrat dan wakilnya bernama Hibanga Seyoshia dari Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang di Gedung Pancasila yang dulu bernama Gedung Chuosan-in, Gedung Chuosangi-in pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Lalu apa saja yang dibahas di situ? Dalam sidang pertama dibahas mengenai pengajuan-pengajuan asas negara. Disampaikan waktu itu oleh Muhammad Yamin dan Dr. Supomo dan mengalami pembahasan yang rumit sampai pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengajukan perumusan asas negara yang sekarang dikenal dengan nama Pancasila. Itulah sebabnya mengapa tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, pada tahun 1945 Amerika Serikat membom Hiroshima dan Nagasaki. Selain karena hal itu, kekuatan militer Jepang juga kalah dari Amerika Serikat dan banyak negara jajahan Jepang yang memberontak. Maka pada saat itu Jepang kalah telak. Dalam masa kekosongan kekuasaan itulah rakyat Indonesia mengambil alih kekuasaan dan melalui serangkaian proses yang rumit, maka tercapailah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.